Halo, ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Terima kasih banget udah mau terus mampir di channel YouTube ini. Sebelum lanjut ke video perjalanan saya yang berikutnya, di episode kali ini saya mau membagikan pengalaman pertama saya tes COVID dengan menggunakan Genos C19, yaitu alat pendeteksi virus corona melalui hembusan nafas buatan kampus alma mater saya, Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Pilihan menggunakan tes Genos ini tentu saja karena biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rapid test antigen. Tes COVID Genos ini biayanya hanya Rp40.000 saja, murah banget kan dibanding rapid test antigen. Tes ini saya lakukan karena mau kembali ke Jakarta dari Bali, jadi ini lokasi tempat tesnya di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali ya. Sebelum memutuskan untuk melakukan tes Genos, saya sudah mencari tahu dulu nih informasi terkait Genos. Dan sehari sebelumnya saya sudah mampir ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Saya tanya-tanya petugas yang di sana. Nah, di sini juga udah bisa kita langsung lihat ada persyaratannya. 4 jam sebelum keberangkatan, siapin juga kode booking, KTP, dan tidak diperbolehkan makan, minum, dan merokok 30 menit sebelum pemeriksaan. Ingat ya, tidak boleh makan dan minum, merokok 30 menit sebelum pemeriksaan. Nah, keesokan harinya saya datang lagi nih ke Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Langsung ke meja pendaftaran, tunjukin KTP sama kode bookingnya kita. Nanti kita langsung akan mendapatkan kertas nomor antrian. Saya dapat nomor antrian ke 141. Di kertas nomor antrian ini ada QR code, itu silahkan langsung di-scan. Scan dengan menggunakan smartphone-nya kita, buka aja aplikasi kamera, terus arahkan ke QR code-nya ya. Nanti akan muncul form seperti ini. Silahkan dilengkapi, diisi semuanya. Nah, setelah form ini selesai kita isi, akan muncul notifikasi seperti ini. Ada tulisannya, pendaftaran berhasil, silahkan datang ke lokasi Genos C19 Bandara Ngurah Rai. Selanjutnya kita menuju ke meja berikutnya. Di sini kita tunjukkan nomor antrian. Nah, kita akan diberikan breathing bag, kantong yang akan kita gunakan untuk tes Genos nantinya. Di breathing bag ini kita bisa baca ada aturan penggunaannya ya. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau cuaca yang sangat ekstrim atau ruangan dengan kelembapan tinggi. Simpan di tempat yang bersih dan kering. Jangan digunakan jika kemasan rusak. Berlaku untuk 1 kali pemakaian saja. Buang setelah habis dipakai sesuai dengan protokol pengolahan limbah medis yang berlaku. Di breathing bag ini juga kita bisa lihat tanggal kadaluarsanya. Ini breathing bag yang saya pegang ini expired date-nya bulan April 2026. Jadi cukup lama ya expired date-nya. Setelah itu kita menunggu di ruang tunggu. Tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Nah, di ruang tunggu ini ada layar. Di situ kita bisa lihat nomor-nomor antrian dan video tentang tata cara pelaksanaan tes Genos C19. Videonya akan diputar berulang-ulang, jadi kita bisa tonton supaya kita nggak bingung nantinya pas tiba giliran kita akan tes Genos. Tapi kalau misalnya kita nggak sempat nonton, nggak usah khawatir karena di ruang tunggu ini petugasnya udah siap untuk memberikan arahan. Seperti ini arahannya. Itu masih disegel, dan ini setelah dibuka segelnya nanti akan nampak seperti ini, terlihat seperti ini. Nanti di sini adalah jalur untuk udara masuk ke dalam kantong. Namun modul biru ini masih tertutup. Maka dari itu kita akan membukanya dengan cara menekan ke arah kiri. Jadi jika sudah seperti ini langsung bisa dipakai. Setelah itu Bapak dan Ibu dimohon untuk melakukan latihan pernapasan sebanyak 2 kali. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Dan yang ketiga itu lakukan
penarikan nafas yang panjang, lalu hembuskan ke dalam kantong. Setelah dihembuskan, setelah ini terisi, maka silakan langsung ditutup dengan cara menggeser atau menekan ke lain arah, berlawanan arah dengan yang tadi. Akhirnya nomor antrian saya dipanggil, langsung menuju ke ruangan tempat tes genos ini dilakukan. Tinggal ikutin aja petunjuk tanda panahnya. Nah, ruangannya itu seperti ini, ada sekat-sekatnya. Saat di ruangan ini kita nggak usah khawatir akan kebingungan menggunakan breathing bag atau kantong ini, karena petugasnya sekali lagi akan membantu kita mengingatkan bagaimana cara membuka dan mengunci kembali kantong genosnya. Kita akan disuruh tarik nafas 3 kali. Tarik nafas dari hidung, buang melalui mulut. Nah, tarikan nafas yang pertama dan kedua itu kita lakukan di dalam masker. Tarikan nafas yang ketiga, tarik nafas dari hidung. Nah, tarikan nafas yang ketiga inilah hembusan itu langsung kita hembuskan ke dalam breathing bag, ke dalam kantong sampai penuh. Setelah penuh, ingat dikunci dulu, baru kita lepaskan dari mulut. Setelah itu, kantong ini yang sudah penuh kita serahkan kepada petugas untuk dianalisa. Hasilnya cepat banget keluar, hanya menunggu 5 menit saja. Dan setelah menunggu 5 menit, akhirnya tes genos saya keluar hasilnya. Dan hasilnya adalah positif. Jujur, pada saat pertama mendapatkan hasilnya itu positif, saya sama sekali nggak panik, nggak takut, nggak khawatir. Karena sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi bahwa alat tes genos ini memang sensitif, akan ada banyak penyebabnya kenapa kita bisa positif. Dan saya juga ngerasa saya nggak punya keluhan sakit, nggak ngerasain gejala apapun. Saya benar-benar dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, jadi saya nggak perlu khawatir. Nah, setelah mendapatkan hasil positif, kita langsung diarahkan menuju ruangan ini. Di sini kita langsung bisa ngobrol, mendengarkan penjelasan dari petugasnya. Dan saat saya masuk ke ruangan ini, petugasnya langsung nanya, "Mbak pakai parfum ya?" Saya bilang, pakai sih di baju, tapi itu udah sekitar 4 jam sebelumnya. Karena kan setelah mandi biasa tuh sedikit aja semprot ke baju itu parfum, terus saya pakai hand body, saya bilang. Karena kan setelah mandi udah kebiasaan nih, seluruh badan langsung saya olesi dengan hand body lotion. Dan baunya itu menurut saya juga lembut, tapi itu ternyata bisa ngaruh juga loh, mengganggu hasil tes genosnya kita, yang membuat kemungkinan akhirnya hasil tesnya positif gitu. Terus saya baru ingat 4 jam sebelumnya itu juga, karena sudah terbiasa steril, maskernya saya tuh seperti ini nih. Saya sudah terbiasa menyemprotkannya dengan alkohol, nih luarnya sama dalamnya, supaya steril. Itu udah kebiasaan saya. Jadi abis itu didiamin dulu, dibiarin, supaya saya nggak langsung menghirup kencangnya bau alkoholnya tuh. Nah, setelah kayaknya udah nggak basah, ini baru saya pakai. Nah, ternyata itu mungkin ada yang terhirup ya alkoholnya, itu yang mengganggu juga hasil genos, yang menyebabkan hasilnya saya positif. Nah, beda lagi sama teman saya, alasannya karena kemungkinan dia memakai lipstick. Terus ada teman saya bilang mungkin juga pengaruh foundation atau apalah yang kita pakai perawatan di badannya kita. Jadi mungkin kalau mau melakukan tes genos sebelum-sebelumnya tuh nggak harus 30 menit sebelumnya, mungkin berapa jam sebelumnya juga nggak usah pakai parfum, semprot-semprot alkohol, hand sanitizer, polos-polos aja kali ya supaya aman, supaya hasil tes genosnya kita itu nggak terganggu. Nah, petugasnya menanyakan kepada saya apakah mau mengulang tes genos. Kalau diulang lagi, kita cukup membayar 30.000 saja, 30.000 rupiah. Tapi petugasnya bilang, tapi nanti sama aja sih, karena kan baunya itu aroma wangi-wangian ataupun alkohol yang sempat saya hirup dari semprotan ini, itu mungkin saja masih melekat dan nanti kalau diulang hasilnya sama aja, kemungkinan positif. Jadi saya memutuskan untuk kembali melakukan rapid test antigen yang memang biasa saya lakukan saat penerbangan. Saya memutuskan untuk rapid test antigen aja.
Untuk lokasi rapid test antigennya masih di kawasan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai ini ya. Kita cukup jalan sekitar 7 menit aja ke Gedung Wisti Saba. Gedung Wisti Saba. Nah, sesampai di gedung ini kita langsung pendaftaran, akan dapat nomor antrian. Biayanya Rp170.000. Jadi biaya rapid test antigen di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai ini Rp170.000. Akhirnya nomor antrian saya dipanggil. Oh ya, di sini ternyata hidung kita itu dicolok kiri kanan, jadi dua-duanya bukan salah satu. Terus nunggu hasilnya tuh nggak terlalu lama, hanya sekitar 15 menit. Ya 15 menit kemudian hasil tes saya keluar. Dan hasilnya puji Tuhan seperti yang saya harapkan, negatif. Puji Tuhan banget, hasil rapid test antigen saya negatif. Seneng banget, jadi saya bisa melanjutkan penerbangan dari Bali ke Jakarta. Nah, itu tadi pengalaman pertama saya menggunakan tes COVID dengan Genos ini. Jadi berdasarkan pengalaman tadi yang barusan saya bagikan, buat yang mau melakukan tes Genos, harap diperhatikan apa yang tadi sudah saya bagikan ya. Jangan makan dan minum, jangan merokok. Kalau minum hanya boleh minum air mineral saja, hanya bisa air mineral aja, selain itu nggak boleh ya. Terus berdasarkan pengalaman saya tadi, jangan pakai parfum, jangan pakai hand body lotion, jangan semprot-semprot hand sanitizer atau alkohol. Itu jangan dulu kalau mau melakukan pemeriksaan dengan tes Genos. Kalau berdasarkan pengalaman teman saya, jangan pakai lipstick katanya, karena itu mempengaruhi hasil tesnya juga. Dan ini kan kita ada 4 orang nih ikut tes Genos ini. 2 teman kita yang sama sekali belum pakai hand body, dan ada yang pakai parfum, tapi saya jadi nggak ngerti juga, dia pakai parfum juga, tapi dia nggak pakai hand body, nggak pakai lipstick. Itu hasilnya negatif. Sementara kita yang udah pakai parfum, pakai hand body, terus teman saya pakai lipstick, terus saya yang kebiasaan steril main semprot-semprot ini masker, itu hasilnya positif. Jadi benar-benar alat Genos ini sensitif banget. Jadi hindari hal-hal yang tadi yang sudah saya bagikan supaya hasil tes Genos kita negatif ya. Kalaupun misalnya ternyata hasilnya positif seperti yang saya alami, jangan langsung panik. Kita bisa ulang tes Genosnya, atau seperti saya tadi langsung aja melakukan rapid test antigen. Oke, sekian dulu video episode kali ini. Jika suka silahkan klik tombol like. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin sedang rencana melakukan tes dengan Genos. Dan semoga kita semua hasilnya negatif ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Stay safe, terus patuhi protokol kesehatan. Terima kasih banget sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya, agar bisa selalu mendapatkan informasi video terbaru yang saya upload di channel YouTube Arnis Simanjuntak. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video episode selanjutnya. God bless you. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like